Jerome punya berapa followers? 9 juta followers. Ya udah. Oke, alternatifnya Jerome diem. Selamat, kalian telah menghilangkan orang yang mempunyai platform 9 juta untuk bersuara. Selamat. Congrats, konflik horizontal kalian berhasil. Jerome yang itikadnya baik, walaupun dengan berbagai kesalahan dan mungkin ya, menurut gue Jerome gak salah. Tapi gue paham kritikan terhadap dia, gue paham. Tapi kan Jerome, man, the fact that Jerome is using his platform is already a big win. We cannot lose people like him. Di studio ini kedatangan aktivis. Itu dia luar biasa. Enggak, Kemal Enggak, tapi gue tuh respect Andovi, gue tuh respect. Maksudnya di antara gue tuh pengen banget turun ke jalan sebenarnya. Ini gue kasih tahu aja. Cuma kan gue karena ada kerusuhan apa segala macam dan gue punya anak sekarang gitu. Jadi kayak setiap kali gue mau izin demo, walaupun sebenarnya bini gue akhirnya membolehkan. Cuma awal-awal kayak janganlah. Ya, apalagi kemarin kan ya ada yang meninggal juga gitu kan. Jadi kan makin bikin was-was gue ketika mau turun. Makanya begitu lu ada di situ, ada Jovi, ada G, gue kayak wah, gue respect sih gitu. Iya. Enggak, pertama gue mau ngomong Kemal datang ke podcastnya sendiri. Dia telat ya. Gue salah jalan. Gue ada acara polarisasi di UI psikologi hari ini tanggal 28 September. Nggak, pertama soal itu mah gue cuma mau ngomong. Iya. Hari ini tanggal Minggu 28 September masih banyak teman-teman kita masih tahan. Oh ya, oke, benar. Jadi dari Del Pedro, dari banyak orang lah. Iya. Dari seluruh Indonesia masih tahan. Jadi sekali lagi gue bukan apa-apa, gue cuman punya platform untuk bersuara. Tapi the real activist tuh bukan gue, itu teman-teman yang dari LSM, dari organisasi mahasiswa-mahasiswi yang udah berjuang dari lama, dari organisasi Kontras, LBH, gerakan sipil, gerakan rakyat, gerakan perempuan, gerakan buruh. Jadi gue tuh paling kurang srek kalau dipanggil aktivis, jujur. Karena ya gue cuma memakai platform yang gue punya untuk bantu bersuara. Itu aja. The real aktivis itu orang-orang di luar sana dan teman-teman kita yang sampai sekarang masih tahan. Jadi itu, gue tuh harus ngomong itu dulu. Sebelum gue ini di-cutting-cutting di TikTok seakan-akan gue gimana gitu. Mengiyakan lu aktivis gitu. Iya, gue gak. The real aktivis tuh almarhum papa, seperti lu tahu, almarhum bokap gue aktivis. Sama aktivis-aktivis sekarang. Kalau gue cuman content creator yang suka bersuara. Itu aja. Oke, tapi lu kapan memutuskan buat gue turun ke jalan deh? Yang tahun lalu ya? Dari yang tahun lalu marah-marah ada yang mau vandalisme itu kan? Gue tuh dari 2019 mal, dari RUU KUHP. Oh, awalnya dari situ berarti. Dari 2019. Kalau masalah turun ke jalan ya. Kalau soal konten skinny Indonesian 24 lu tau lah. Dari dulu gue sama Kak Jo selalu bersuara. Masalah sampah kita bersuara, masalah politik dari Rap Battle 2014. Iya benar. Jadi secara konten gue sama Kak Jo udah track recordnya jelas nih. Tapi kalau soal turun aksi ya dari 2019 dari RKUHP. Ya itu semua soalnya turun semua itu kan. RKUHP 2019 turun semua, hampir turun semua ya. Jujur aja siapapun yang turun di situ gue jadiin materi stand up. Waktu itu gue yang 2019. Iya kan gue materi stand up tuh ada Aukarin, gue inget banget tuh bagi-bagi makanan kan. Terus habis itu ada Atta Halilintar juga dateng. Yang 2019 iya. Iya, jadi waktu itu materi gue yang gue inget nih sedikit aja. Nggak apa-apa. Ini banyak banget YouTuber turun ke jalan gitu. Gue bilang kayak gitu. Ini gue takut nanti dijadiin konten sama mereka. Tiba-tiba ditanya polisi berapa harga outfitnya pak. Nah gitu. Iya. Tapi ya gue sih gak BTW sedikit intermezzo. Kemarin 27 September hari Sabtu gue baru nonton Pandemonium G. Oh iya benar. G lucu banget. Parah ini itu. pertama kali gue nonton spesialnya G. Gue gak nonton yang sebelumnya. Oh iya. Pandemonium G di Balai Sarbini lucu banget. Dia beat dia lucu banget. Lucu karena memang tapi dia yang pertama tuh full cewek cowok. Jadi nggak ada jokes soal film kan, di kemarin bang. Kemarin jokes soal film, jokes soal provinsi. Itu nggak ada yang pertama. Di pertama nggak ada. Jadi pertama tuh dia full. Tapi dia memang ada sedikit jokes soal Pak Prabowo dan Ibu Megawati ada. Di tengah-tengah kan dia selalu bilang G. Slow the tempo. Ya, karena kan dia goat kan. G. Itu nama paling keren. Nama paling keren. Iya, jadi dia ada pas lagi turunin tempo, nah bahas Pak Prabowo dan Megawati, tapi dari sisi cewek dan cowok juga kan dia selalu gitu kan. Buat cowok-cowok gitu kan. Kata siapa buat cewek-cewek gitu. Ya, jadi kan makanya pas nonton itu gue ternyata lu datang tuh ya. Datang. Gue beli tiket. Oh siap. Terima kasih. Gue nggak diundang. Terima kasih.
Enggak, gue ngundang. Tapi lu yang beli aja. Tapi gue beli aja karena gue paham bikin acara seperti ini pasti ribet susah, gue mau support. Oh. Gitu. Dan itu yang gue bilang ke Panji juga, gue mau dikasih undangan Mensreya, gue maunya. Ya Mensreya gue juga beli. Oh lu nonton juga tapi? Mensreya gue Oh iya kan gue lagi sering stand up sekarang kan. Oh iya benar. Bersama Matt for Laughs tapi dalam bahasa Inggris, karena dalam bahasa Indonesia gue nggak lucu. Jadi bahasa Inggris juga B aja ya. Karena tapi di situ boleh stand up bahasa Indonesia. Atau harus Matt bahasa for Laughs Inggris? khusus bahasa Inggris. Karena gue mau datang open mic. Nggak, boleh aja. Balik open mic lagi gue. Boleh aja. Kemarin Panji juga pas kita debut Matt for Laughs tahun lalu juga bahasa Indonesia, tapi dia datang lagi bahasa Inggris lagi. Karena kan gue sebulan lalu gue opener untuk Sami Obeid kan. Iya betul, benar. Sama untuk Sami Obeid, Palestinian American stand up comedian, lucu banget. Panji dan Comika memberi gue kesempatan untuk menjadi opener. Beat gue kemarin cuman tentang bagaimana gue nggak layak untuk menjadi opener. Oh gitu. Jadi itu beat gue. Tapi pecah. Nggak tahu sih. Gue mau upload tapi gue mau upload my Hobbit. Tapi gue nggak tahu boleh atau nggak. Jadi gue tanya Panji sama Comika. Tapi semenjak menonton Mensreya, gue nonton G, gue nonton Coki, gue nonton banyak stand up lah. Kayak kemarin aja, opener lagi Hakim Bagil. Itu lucu banget. Itu emang lucu banget. Man, sorry gue nggak kenal sebelumnya. Oke. Dia keluar, dia masuk. Indonesia itu, wah itu, terus Indonesia. Anjing man, gitu. Enggak, lucu banget. Itu lucu. Wah, Hakim Bagio itu dia siapa sih kayak ada anak Bekasi ya. Wah, lucu banget Hakim Bagio. Emang dia berapa kali di stand up fest sama di stand up gunung dia paling pecah. Gila, emang dia bercandanya begitu doang. Gue tunggu spesialnya Hakim Bagio. Dia ada spesial belum? Belum ada. Wah, Hakim Bagil, I'm your new number one fans. Gue nonton gara-gara opening lu di G Pamungkas kemarin. Iya, semuanya pecah emang. Hakim Bagil tuh setiap kali di stand up fest dia pecah terus. Gila, dia emang begitu doang, kayak tiba-tiba Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Indonesia tanah air. Wah, lucu banget. Terus habis itu bilang dia ngomongin apa gitu. 17 Agustus tahun. Udah gitu dong. Terus yang dia kayak saya main table tennis. Wah. Enggak kan tenis meja. Tenis meja abis itu bola. Iya. Man, itu lucu banget. Hal-hal seperti ini tuh makin gue udah ngomong sama Panji tahun lalu ya. Iya. Gue juga ngomong di podcast Radit. Salah satu mimpi gue adalah mempunyai spesial sendiri. Itu mimpi. Oke. Paling masih bisa terjadi 3-4 tahun lagi ya. Karena kan gue butuh latihan dulu lah. Karena kan stand up sama bikin video ya, as you know, beda. Iya. Tapi ya kemarin opener gue, pas gue dapet taste menjadi opener di Sami Obeid. Wah itu bener-bener, gue sekarang addicted. Dan sekarang gue mau sebisa mungkin, sekonsisten mungkin untuk coba stand up. Walaupun gue khususnya bahasa Inggris ya. Sorry bahasa Indonesia gue gak lucu. Di bahasa Inggris juga setengah lucu. Jadi mari kita belum mencoba. aja jam terbang. Jam terbang ya. Gue lagi latihan mencari voice gue, mencari ciri khas gue. Kalau kan kalau G, movement, facial expression, menceritakan detail, punch-nya, tapi dia tuh gerakan dia tuh, wah itu benar-benar beda. Dia energi sinting G. Salah satu beat kita ngomong G nggak apa-apa kan? Ya apa? YouTube versus Comedians. Oh iya, teman bagi yang nggak tahu, kita tunjukin. Oh iya, tunjukin YouTube versus Comedians. Ya. Jadi gini, walaupun Kemal Palevi telat hari ini, salah satu alasan kenapa gue datang karena gue menghormati orang-orang yang membantu Skinny ketika Skinny nggak ada apa-apanya. Gue masih ingat Skinny waktu itu cuma 20.000 subscribers. Gara-gara YouTubers versus Comedians pertama dan kedua, kita lompat ke 50.000 subscribers. Oh iya benar. Gara-gara YouTubers versus Comedians. Gue masih ingat YouTubers Comedians 1 dan YouTubers Comedians 2 yang kita ke Bandung, yang kita syuting sama G, yang OTW di kosannya G. Jadi kenapa gue support G, kenapa gue datang ke sini dulu, karena gue menghormati orang-orang yang was there since beginning. Siap. Jadi gitu. Jadi itu prinsip gue. Enggak, tapi kalau lu mulai stand up kan tadi lu bilang enggak begitu lucu dan lu mau bikin spesial kan. Tapi makanya butuh waktu 3 4 5 tahun, makanya gue butuh waktu. Sebenarnya enggak butuh selama itu sih. Lu ada kombut ya kan? Ada. Oh iya. Kombut gue Aldo, Muhammad Ronaldo, juara 3 suci. Dan dulu kerja di Skinny Indonesian 24. Banyak orang mungkin nggak tahu, tapi mungkin Aldo ngomong sekarang kan dia karyawan BUMN paling hebat, paling top. Iya, dia selalu beatnya soal itu kan. BUMN, tapi
dulu dia bekerja di Skinny News 24. Dia Iya. kerja dan bantuin bikin skrip dan acting di DPR musikal. Mungkin banyak orang nggak tahu ini. Oh siap. Jadi tapi pas Aldo jadi juara 3 di Suci 11 tahun ini kan 11 kan? Iya, 12. 12. Iya. Wah, gue tahu. 11 nih, 11 ya. bener kan 10 Yono. Iya benar. Dia lucu dari dulu emang. Oh, Lucu iya. ya. Jadi salah satu kombut gue adalah si Ronaldo. Tapi juga teman-teman dari Batavia Jokers juga sangat membantu gue. Karena kan mereka kan lebih ke Inggris kan. Iya, lucu-lucu juga Lucu juga ya, Batavia Jokers. Ya dan tentu Panji, tapi Panji nggak pernah waktu kan dia Mr. New York. Iya, dia bisa tiba-tiba ada di Times Square, dia bisa tiba-tiba ada di Dan sini. Radit juga berkali-kali gue ke podcast dia bilang kayak, kenapa lu nggak ngomong sama gue? Gue tuh segan minta bantuan ke Radit, jujur. Kayak, Dit, masa lu mau bantu gue kombut? Lu tuh sibuk banget, men. Gue tuh kalau ngomong ke Panji sama Radit kayak, kalian tuh terlalu sibuk untuk bantu anak NTT ini. Iya. Ya. Tapi Soalnya lu sama G juga juara 3 Suci, juara 1 Suci juga. Gue tuh nggak enak minta kayak, ayo mau nggak lu 2 jam bantuin gue? Kayak nggak enak aja karena gue tahu kalian sibuk, paham gak sih? Kayak bisa tapi kayak beda gitu, gue paham. lah gue aja nanti kan mau stand up lagi. Iya. Gue open mic-nya ke G. Gue bilang telepon, gue main ke rumah lu ya G gitu. Sama dibantu Radit juga. Kan gue nyusun premis. Radit yang bantuin. Yes, memang mereka baik sih. Bisa aja. Maka setiap kali gue ke podcast Radit selalu gini, Andovi kenapa kamu ngomong ke Panji duluan daripada aku? Terus gue kayak, Dit, lu tuh orang yang sibuk, Dit, gue nggak mau mengganggu. Iya kan, tentuin tema dulu aja Andovi sebelum bikin spesial. Nah, kan gue belum. Tema besarnya apa? Gue sebelum baru nyari spesial, gue materi. masih harus open mic. gue open mic dulu, gue lewatin dulu, gue sadar dulu apa cara pembuatan premis punchline, beatnya bagaimana, misdirectionnya bagaimana. Gue lagi belajar banget lah, the basics of joke writing. Gue lagi benar-benar belajar itu. Karena beda banget, stand up tuh susah banget. Kenapa lu memutuskannya di stand up? Maksudnya Man, tiba-tiba. that feeling on stage. Oh, maksudnya begitu lo. Man, kayak gue open mic aja gue bahagia. Gue showcase kecil-kecil di Mad for Laughs, di Mad for Coffee aja gue bahagia banget. Kayak yang Bali apa yang Jakarta? Oh siap. Kau tahu? Ya, gue pernah. Tahu lagi. Gue pernah open mic, bukan stand up. Gue pernah open mic di Bali juga. Oke. Mad for Laughs di Jakarta showcase juga. Walaupun audiensnya cuma 30 orang. Cukup lah. Gue seneng banget. Kemarin gue opening semi obit depan 400 orang di balai di yang Balai Kartini yang sebelah apartemen Kajo. Oh iya Kartini. Yang gue lupa namanya. Iya. Itu walaupun cuma 15 menit gue opening. Tapi wah, perasaannya tuh different, man. Kayak makanya gue paham ketika G ngomong kayak dia udah naik di film, tapi gue mau balik lagi stand up walaupun gue udah lama gak main film ya. Iya. Tapi tetap aja kayak stand up tuh different, man. Dan stand up tuh gini, lu nggak bisa nipu orang. Dan maksud gue adalah kalau lu lucu ya lu lucu. Oh. Kayak iya nggak sih, kalau video lu masih bisa ngedit, lu masih bisa. Iya. Man, kalau lu lucu man. Kalau if your quality lu quality. Kayak Hakim Bagil kemarin, gue nggak tahu apapun soal dia. Kayak no context, lucu banget. Hakim Bagil. Tapi dia suci nggak sih Hakim Bagil? Enggak. Gue kayaknya enggak deh. Setahu gue enggak sih. Wow, gue lucu banget. Nggak, tapi nggak akan kayak Hakim gitu, emang cocoknya performer gitu aja sih. Wah, maksudnya udah banget. nggak butuh kompetisi. Karena kalau kompetisi dia harus tulis materi bertema, nggak bisa kayaknya Hakim. Iya. Nggak tahu ya. Nggak selucu dia kemarin. Menurut gue bisa kok. Menurut gue bisa. Cuman ya. Iya. Hakim Bagil big fans kan. Gue mau follow IG dia segala macam kan. Coba dong lu jadi gitu dong, tiba-tiba pakai kaos kaki panjang jadi kaos kaki bola gitu. Gitu-gitu. Iya, dan ini apa namanya ya, maksudnya lu berarti kan memutuskan stand up semenjak lu udah nggak sibuk-sibuk kayak kemarin kan. Maksudnya kayak kemarin kan gak polarisasi nggak ikut narasi gitu-gitu. Iya. Terus lu akhirnya memutuskan stand up. Berarti kan sekarang keresahannya udah banyak nih Andovi soal politik, soal apa. Nah, ini salah satu PR terbesar gue adalah ya, mungkin lupa ya, gue ngomong kepada seorang komika, maka lu akan paham lebih dari orang lain. Keresahan gue di dalam titik dalam hidup gue, kan gue benar-benar dengerin Panji dan George Carlin tuh kayak tumpuan gue Panji sama George Carlin, karena Panji ngomongnya politik, sospol, George Carlin juga ngomong hal seperti ini. George Chappelle juga. Dave Chappelle ya. Misalnya keresahan gue emang sekarang politik, sospol. Oke. Jadi gue kemarin coba pas open mic gue ngomongin soal hubungan gue. Gue open mic gue ngomong soal hal-hal dalam yang bukan sospol. Nggak nyaman. Mungkin orang sedikit tapi di guanya aja kayak kok nggak
oke lucu tapi enggak Iya. Sedangkan orang tuh tahu kalau gue ngomong sospol. Wah itu tuh kayak teman-teman ini circle gue penonton juga kayak kalau Andovi ngomongin sosial politik nyala kayak nyala aja gue. Emang keresahan gue di situ, gue nggak bisa membohongi diri gue sendiri, ya nggak? Iya. Kayak lu paling lucu mah, waktu gue nonton stand up lu dulu, ketika lu ngomong soal Arab-Araban lu, itu tuh lucunya tuh gila. Gue masih inget stand up lu yang waktu itu gue lupa yang lu ngomong yang masalah lu keluar terus, pokoknya ke Arab-Araban lu deh, lu keluar pakai baju gamis. Iya. Kayak kan emang lu doang yang bisa ngomong soal itu. Iya benar. Kayak G kenapa kemarin lucu? Karena cuman G doang yang bisa nge-act out hubungannya dengan Kiku. Iya. Dan itu sedangkan gue ada keresahan dengan hubungan gue ada, tapi kayak gue nggak bisa karena itu bukan diri gue. Nah itu PR-nya adalah bagaimana membedakan diri gue dengan orang-orang seperti Panji. Karena pertama Panji udah lucu banget, Panji udah lucu banget dan kalau ngomongin sospol nggak ada yang bisa ngalahin Panji, nggak ada menurut gue. Kayak Coki ngomongin agama itu menurut gue wah lucu, wah spesial dia yang maaf saya baru bebas di Senayan. Lucunya tuh kayak ya karena Oni tapi ketika Coki ngomongin bokapnya di penjara ketika dia ngomongin bokap itu yang wah lucunya minta ampun kayak dari hati. Nah PR gue pertama step 1 bagaimana cara gue menjadi lucu. Itu step 1. Step 2 how to talk about something. Ya kalau politik bagaimana cara gue ngomonginnya dengan cara yang wah ini mah Panji kayak so ngomongin sosok kayak Panji. Ya jadi itu PR, gue banyak PR sih, finding my voice. Gue masih banyak PR di situ. Iya, berarti lu bahasa Inggris tapi bahasa Inggris politik tapi bahasa Inggris. Iya. Itu kan ya Panji juga bisa. Panji juga sangat bisa. Pasarnya nggak ada di, maksudnya Panji untuk di luar negeri kan. Ya di sini elunya. Karena itu bisa banget kan, lu selalu menyuarakan. Nah itu tuh bisa. Nah jadi kayak kemarin nih ada Denny Gitong kan stand up kan. Lucu banget Denny Gitong juga. Lucu banget. Denny juga lucu banget. Nah ini tapi nanti namanya disensor aja sama Ken. Kemarin kan ngomongin. Oke. Terus ada beat, gue nambahin dikit pas gue keluar, gue ketemu Denny Gitong kan, gue bilang, Tong lu tambahin, maksudnya. Iya, dia tuh pansanya. Habis itu dia harusnya bisa lebih apa? Dia bilang, karena kan intinya adalah kalau lu bengong, kalau cowok lagi bengong itu jangan ditegur. Kalau dia lagi bengong jangan ditegur. Nanti soalnya kadang-kadang kita tuh tubuh kita di kemang, misalnya lagi di kemang, tubuh kita di kemang, tapi jiwa kita ada di mana gitu kan. Jadi jangan ditegur, takutnya nggak balik di jiwanya. Dia nyambungin ke si dia lucu bilang banget. Kan nah itu kayak itu kebanyakan bengong. Nah gue bilang harusnya tambahin. Makanya dia kalau lagi di TV atau di mana kayak orang linglung. Karena memang jiwanya ada di situ, tubuhnya ada di situ, jiwanya pergi. Karena kebanyakan ditegur, makanya kalau bengong dia diemin aja. Kan jadi lebih lucu gitu. Nah maksud gue jokes kayak gitu lu bisa menurut gue. Gue harus latihan dulu ya. Tapi yang kemarin di Gitong kan, wah lucu banget. Waktu Ben semuanya lucu man. Si Priska Segu. Priska. Iya, Priska. Prisya yang jokes terakhirnya, wah itu lucu banget. Jokes terakhirnya yang dia ngomong yang iya tahu gue yang ngomong soal Kristen Katolik sama Islam, wah itu lucu banget. Lucu banget karena gue tuh nonton kalian ya, nonton orang yang profesional ya. Gue nonton kayak ini gimana gue sampai bisa di level ini. Gue tuh kayak emang butuh latihan. It's just the way it is. Gue mau latihannya terus. Iya nanti juga pasti ketemu. Kalau stand up gue yang terakhir, materi gue terakhir bikin spesial sebelum COVID-19. Oke. Beat gue tentang pertemuan kita bareng bikin lagu Ganteng-Ganteng Swag. Beat gue. Oh wow, kok gue gak belum nonton beat ini? Ada di YouTube. Ada di YouTube. Terus gue bilang terus gue izin sama Young Lex, gue bilang. Gue ada ngomongin Arab juga, soalnya gue ada jelekin bahasa Inggris Arab ceritanya. Gue bilang bahasa Inggrisnya Arab tuh kocak. Tunggu ini gue mau nonton beat lu. Ada. Lu jangan spoiler, gue mau nonton. Oh iya. Gue mau nonton beat ini. Ya, tapi gue spoiler dikit aja. Ya jangan dong, nanti gak ketawa gue. Tipis aja, bukan. Gue ngomongin soal Dikal. Gue bilang kan kita semua berkumpul, tapi ada satu orang namanya Dikal. Dia itu yang ngerekamin. Terus gue bilang ya lu ngerep aja. Ada lah gitu-gitu pokoknya. Jadilah Ganteng-Ganteng Swag. Ada. Terus yang gue bawain ke Lucinus kayak ada, nanti lu dengerin aja. Itu aja bisa jadi beat stand up gitu maksud gue. Yang gue ke Los Angeles NBA All Star Weekend ditabok Justin Bieber jadi materi gue. Nah maksud gue kan lu pasti banyak lah gitu. Maksudnya ya soal lu demo-demo kemarin, lucu-lucunya apa demo. Maksudnya bukan lucunya gimana ya. Maksudnya pasti ada kegiatan aneh
demonstran yang menurut lu wah ini nggak masuk akal. Bahkan beat gue yang baru ada ngomongin soal buzzer. Beat stand up gue nanti yang open mic, misalkan gue open mic lagi ada ngomongin buzzer, bisa gue. Tapi gue tuh lebih gini, gue tuh nggak resah terhadap orang turun aksi, gue lebih resah pada sistem politiknya. Oh iya. Gue nggak orang turun aksi mah bebas. Menurut gue kayak ya begitu. PR-nya bagaimana cara membuat hal-hal politik, dan itu kemarin pas gue nonton Mens Rea, Panji tuh levelnya udah Panji ngomong Mens Rea politik tuh udah. Beda lah. Wah Panji gila tuh. Panji tuh. Dia countdown-nya aja keren banget kan. Keren banget. 3 2 1 Jokowi. Wah itu aja udah keren banget ya. Tapi tuh katanya beberapa orang yang nonton bukan stand up terbaiknya Panji. Gini. Sebelumnya ada Gue udah nonton Komodo Munoy. Oke. Menurut gue kalau nggak ada masalah teknis, ini Panji, dan of course Panji tahu kan. Ya di Sora ya. Menurut gue Komodo Munoy juga brilian. Oh iya benar. Pilihan, gue nonton full, tapi kan masalah teknis lah. Jadi lu sempat ini ya, masa nggak dengar? Gue nonton Komodo Munoy, gue nonton Mesake Bangsaku, gue nonton Panji. Cuman karena gue paham jokes politik. Menurut gue mensalnya dikenal ke gue sebagai orang yang fans politik. Jokes soal itu kena bagi, karena gue tahu kasusnya. Kayak gue bukan cuma ini ketawa karena ini lucu, karena gue tahu kasusnya. Jadi kayak bagi orang yang tahu kasusnya kayak lucu banget. Money laundering lucu banget ya, kayak karena bagi kayak inside joke gitu. Kayak kalau Chandra nonton film Marvel, ada Easter egg Marvel kan dia pasti kayak iya, lu kayak gitu. Gue kayak ini gue banget. Nah kalau di politik nih, keresahan lu yang paling tinggi apa? Berarti hasil kemarin kan 17+8 yang tidak diiyakan kan? Bukan itu. Keresahan gue paling tinggi adalah negara ini jika tidak membenarkan ketimpangan sosialnya. Oh jadi maksudnya yang tadi kayak tadi malam bilang, bukan gitu, siapa yang tumpul ke atas tajam ke bawah gitu. Kalau kita nggak ada penegakan hukum yang baik, kalau kita sistemnya hancur, kalau nggak ada pengawasan yang jelas, ya pokoknya itu. Jadi emang gitulah PR gue emang. Kalau Hakim Bagil ngomong gitu tadi malam, baru ingat. Ya lucu banget. Apa keadilan tidak ada. Hakim Bagil, sorry ya gue spoiler. Tumpul ke atas, tajam ke bawah. 17 Agustus tahun 45. Jokes politik. Anjing lucu. Hakim Bagil, I am your fan. Gini. Gua follow dia sekarang. Apa Instagramnya? Hakim Bagil. Man. Ya, yang petenis paling lucu sih. Nomor 1 Lim. Sekarang gak tahu namanya. Hakim Bagil ini yang berhubungan dengan kelangsungan kehidupan. Iya benar. Hakim Bagil, gua follow langsung, please. Gila lucu banget, gila. Lu Stand Up Fest datang kemarin nggak? Nggak, kan gue lagi nggak di sini. Padahal gue pengen nonton. Lu di mana? Lagi di luar. Stand Up Fest gue di luar. Di luar tuh di luar negeri. Iya. Di mana Novi? Ada aja. Gue mau ngasih tahu. Lah masa nggak boleh tahu? Pasti lu upload kan? Apaan? Upload di sosmed kan lu ke luar negeri nggak ya? Nggak. Stand Up Fest itu tanggal? Lupa gue, pokoknya Juli apa? Nggak, gue pengen nonton tapi gue nggak di sini, sumpah. Wah itu kalau lu mau belajar nonton semua tuh beraneka ragam tuh, maksudnya. Ya paham. Maksudnya lu kan kemarin cuma lihat Gitong, Priska sama Hakim Bagil gitu. Ya, tapi kan di Mens Rea gue juga nonton Dani Beler sama Ben Danio. Oh ya, lu suka Dani Beler, Ben Danio? Wah, suka banget. Dani Beler juga lucu banget. Wah pokoknya lu bisa tuh kombo sama dia tuh. Dani Beler lucu banget. Dia punya spesial lagi kan? Iya, bikin spesial dia. Waktu itu udah promo. Nah, gue karena mau open mic lagi nih, maksudnya mau balik stand up lagi, gue mau nonton semua spesial anak-anak nih sekarang. Lucu banget. Iya, maksudnya nanti kita bareng aja dong. Gue pengen nonton. Iya, nah kan gue berarti kan keresahannya sekarang soal tajam ke bawah, tumpul ke atas. Iya. Kenapa lu punya keresahan soal itu? Ya dari dulu, makan lu kenal gue. Dari dulu gue sama Kajul selalu, ya kenapa kita bikin rap battle, kenapa bikin DPR musikal, kenapa bikin polarisasi. Cuman kan itu kan cara kita meluangkan keresahannya lewat video. Lewat rap battle, lewat musikal, DPR musikal. Kan DPR musikal menceritakan soal itu. Polarisasi yang lu udah nonton menceritakan soal itu. Sistemnya udah gak bener ini. Nah, untuk mentranslate itu menjadi stand up itu PR yang kalau ke musikal bisa. Kalau ke musikal bisa. Dan emang gue apalagi dengan keadaan DPR sekarang ya, semua orang udah minta bikin DPR musikal live. Kan polarisasi udah tuh. Polarisasi udah. DPR musikal udah ada di YouTube. Bayangin kok itu jadi kayak polarisasi DPR musikal. Wah. Iyalah. Pecah. Tapi hati gue tetap
gue pingin stand up, gue pingin. Nah tapi pertanyaan gue waktu lu bikin polarisasi, kenapa lu bikin jeda istirahat biar kayak di Broadway ya? Maksudnya ada jeda istirahat kan? Itu ganggu tempo gue sih, maksudnya ganggu apa ya? Bukan soal jeda istirahatnya, maksudnya jeda istirahat. Ya kan intermission. Iya kan ada tiba-tiba ada istirahat tuh kita. Ya kan 3 jam, polarisasi 3 jam ya. Pertama secara teknis itu pertama. Yang kedua emang di Broadway di luar negeri di West End juga emang istirahat 15 menit. Emang itu biar orang bisa keluar bisa beli snack. Dan satu hal yang gue paling sebel di Indonesia adalah kita nggak bisa beli makanan minuman dan makan di dalam. Lu tahu kan? Itu dia. Men, di Broadway. Nah, boleh bawa ya. Lu ngomong ini di stand up kan? Di olahraga kan? Enggak, ya gue kan podcast basket sama Paul Palele kan. Gue nonton kok. Tapi kan kalau di olahraga mereka ada safety concern. Ya dong, safety concern. Lu beli makanan lu lempar ke pemainnya. Iya. Kalau di musikal, kalau lu ke Broadway, lu ke West End, lu ke Singapura enggak. Kalau di Australia di East End, lu tuh boleh beli makanan minum. Dan itu cara duitnya muter. Concessionnya kan. Iya. Di Indonesia tuh semua teater nggak boleh. Iya. Gimana kalau kita punya vendor mereka mau untung. Makanya harus ada intermission biar mereka bisa keluar biar bisa beli makan. Iya dong, Mal. Iya. Kalau nggak ada gitu. Gue nonton Lion King di Broadway. Ya beli makan di dalam. Ya gue nonton Hamilton ya makan minum. Iya. Dan itu yang gue bahas sama Paul kan. Maksudnya kan. Tapi kan kalau sports agak make sense karena kan fansnya kalau marah bisa ya. Gue nggak ngomong ya. Kalau musikal kan nggak mungkin kalau musikal. Weh nggak lucu lu. Nggak, karena SDM kita tuh kadang-kadang masih suka buang sampah sembarangan. Itu sulit memang. Kalau misalkan gue nobar tuh udah di mana-mana ya. Bukan nobar, nonton pertandingan olahraga tuh udah di mana-mana. Dari di Eropa sampai ke Amerika kan. Di Amerika Paul juga cerita, bir itu lu nggak usah kemana-mana, gue yang antar lu ke dalam. Ya kan mereka kan bawa bir ke dalam. Iya maksudnya bahkan yang ada LeBron James numpahin kan terus dilap-lap itu kan. Sorry. Mereka bawa ke dalam. Maksudnya segitunya kayak ya gua bawa lu ke dalam gitu. Lu tenang aja di dalam gitu. Sehingga F&B-nya jalan lah gitu. Gua nonton di UFC, boleh bawa aja makanan ke dalam gitu. Nonton Broadway, Lion King, bawa aja ke dalam. Di Itali, gua nonton di San Siro Milan, orang ngerokok di dalam stadion. Bahkan si penjual bir dan penjual air mineral dan makanan atau kacang apa segala macam dibawa ke dalam. Karena kita tahu bahwa SDM-nya memang udah bagus aja, maksudnya sampahnya dia pungut dia buang sendiri. Nah kalau kita jangan kan gak usah jauh-jauh buang ke lapangan dulu Andovi, buang sampahnya aja nggak sadar. Jadi gimana mau jangan kan buang sampah, kursi jangan diinjak. Ya maksudnya kayak gitu-gitu. Makanya di sini sulit banget kayak IBL ataupun apa mau bisnis sukses dari F&B itu nggak bisa. Padahal itu yang paling besar revenue-nya. Kayak Access1 tuh dapat duit banyak F&B-nya. Iya F&B-nya. Karena mahal banget kan. Karena F&B. Nah tapi kalau di Access1 bisa kan mereka kan punya sistem yang sangat teratur, mempunyai ada itunya. Iya. Jadi sebenarnya bisa mah, tinggal diterapin aja. Karena menurut gue sayang musikal lagi naik banget sekarang di Indonesia. Iya. Acara stand up dari dulu udah naik. Iya. Kayak tapi nggak bisa bawa makanan. Tapi nggak bisa bawa makanan ke dalam. Kalau stand up gue nggak tahu ya, karena kan gue nggak banyak acara stand up. Kenapa menurut lu kalau stand up orang nggak bisa bawa makanan ke dalam? Kalau gua pribadi, gua juga kayaknya kalau di luar negeri itu gua bisa kok. Gua nonton Trevor Noah bawa. Enggak, waktu itu kalau nggak salah ini kan gua sempat ke London nonton Blink kan waktu itu kan. Patra temen gua sama Kang Soleh itu nonton ini. Siapa sih? Ricky Gervais. Ricky Gervais ya. Itu bawa makanan. Seingat gue bawa makanan. Iya, makanya. Mereka bisa ngebir dan bawa makanan ke dalam gitu. Tapi ya gitu lagi, kembali lagi soal SDM. Kalau di kita, gue nggak tahu kenapa nggak boleh. Atau memang mengganggu kali makan? Enggak juga sih. Bukan dari kitanya mah. Dari teater, dari GBB-nya nggak boleh. Oh iya, dari ininya. Kalau dari penyelenggara mah pengen makan aja. Makanya, tapi dari GBB-nya atau dari timnya dari manapun. Dari Balai Sarbini. Dari apapun kayak nggak boleh bawa makanan kayak. Oke, mungkin ada satu perspektif dari yang megang venue yang kita nggak paham. Mungkin ya, makanya kita nggak boleh ngomong begini aja tanpa kita dengar dari sisi yang megang venue. Iya benar. Siapa tahu mereka ada perhatian tertentu yang kita kayak oh iya benar juga ya kan. Takut kita kursinya kena noda misalkan. Kita nggak mungkin nggak tahu itu ya. Tapi Iya gitu, makanya memang kalau pas gua bahas itu sama Paul, karena ini nanti ada pertanyaan juga kan, lu kemarin bilang soal mau bahas Eropa Amerika kan nanti kan, gua nanya. Tapi kan berarti soal keresahan lu tadi soal politik apa segala macam, soal turun ke jalan, kan lu sekarang udah dicap orang di luar sana sebagai aktivis tuh Andovi. Walaupun gua bukan ya. Ya sebagai aktivis berarti kan kedepannya lu akan banyak turun ke jalan kan? Ya bukan karena ya kalau Indonesia masalah ya, baik, ya. Gue bukan turun ke jalan cuma karena mau turun ke jalan. Ya. Kalau Indonesia lagi masalah. Tapi kan masalahnya kalau lu turun ke jalan, ya mungkin gua merasa karena lu yang turun, jadi ada didengerin lah sama pemerintah. Tapi kan lu tahu sendiri kan, kadang-kadang pemerintah itu
mengiyakan aja karena lu lagi di jalan, tapi begitu. Oh iya, udah Pak. Pemerintah kan lip service dan Nah, maksudnya yang bikin lu tetap kayak apapun yang terjadi walaupun nggak diiyain, gue tetap turun ke jalan. Apa yang memotivasi lu terus? Karena perjuangan nggak ada habisnya gitu ya. Analogi gue gini. Ini analogi gue ya. Analogi gue di workout. Oke. Aduh, gue mau kalau genetika gue buruk, mau gue workout sebagaimanapun, gue gak akan dapat six pack. Oke, itu ya udah. Berarti gue gak workout dong. Kalau gue tahu karena genetika gue buruk, gue gak akan dapat six pack, gue akan berhenti workout. Lah itu gak sehat dong. Bener dong. Maksud gue adalah mau gue tahu gue gak dapat six pack atau enggak, gue akan tetap coba workout walaupun gue gak tahu, karena ATN tetap bakal lebih sehat, bakal lebih physically lebih bagus lah. Ya sama kayak ini. If we stop trying, then it's over. Oke. Iya dong, kalau kita berhenti ya, gue tahu ya nggak ada gunanya. Orang kritik ya, daripada nggak ngapa-ngapain. Kalau kita ngapa-ngapain, presentasinya 0 dong. Yeah. Presentasi 0 dong. Yeah. Kalau kita ngapa-ngapain, mungkin presentasi naik 1%. Tapi kan at least naik 1% dong. Ini ibanya, lu paham analoginya nggak? Ini maaf kalau agak buruk ini analoginya, tapi ya daripada nggak ngapa-ngapain gitu. Ya, karena gue punya teman satu orang, dia tuh waktu kita semua ganti avatar jadi pink kayak gitu-gitu, waktu kita semua ngepost 17+8 ke feed Instagram gitu, dia tuh mempertanyakan, intinya bukan gimana-gimana, maksudnya lu ngapain kayak gitu Mal? Ya karena gue peduli sama ini sih gitu. Tapi kan ujung-ujungnya gue yakin gak akan ada gunanya juga, karena tone deaf aja pemerintah kita gitu. Gini, guys, gue paham. Kalau kalian gini, gue sangat mengerti emosi orang ketika mereka ngomong ujung-ujungnya X, ujung-ujungnya Y, ujung-ujungnya Z. Tapi kalau kita melihat dan menjalankan hidup dari lensa tersebut, kita nggak bakal ngapa-ngapain di dunia ini, Mal. Oke. Iya dong. Iya. Ngapain gue capek-capek latihan stand up, ujung-ujungnya nggak lucu. Ngapain kita coba makan sehat, ujung-ujungnya bakal meninggal. Menurut gue boleh ya, karena emang pemerintah tone deaf dan emang gak bakal dengerin kita. Fine, I get it. Tapi itu bukan lensa hidup dan filosofi hidup yang gue lewatin. Kalau lu mau melewati hidup lu dengan lensa dan filosofi hidup kayak tersebut, silakan, itu lu. Jangan lu kasih itu ke gue. Jadi kok baik temen gue juga kayak Andovi, lu ngapain sih? Ujung-ujungnya X, ujung-ujungnya Y, ujung-ujungnya D. Ya itu lu. Gue mau hormati. Jangan lu karena lu masa ujungnya gitu, lu kasih itu ke gue. Paham gak? Iya. Kayak menurut gue tuh ya, different people have different philosophies in life. Ya gak apa-apa. Kita gak bisa memasakkan filosofi hidup kita ke mereka yang merasa ujung-ujungnya X, Y, Z. Mereka yang merasa ujung-ujungnya X, Y, Z juga gak bisa ngapain lu ganti pink, hijau, ujung-ujungnya juga gitu. Ya lu tinggal balas lagi. Ya ini gue. Lu masa kayak gitu, ya itu lu. Ya gue masa hidup gue kayak gini. Ya itulah. Iya, karena pasti banyak banget yang nyerang lu kan, Dovi, maksudnya banyak. Which is fine. Okay. Which is fine. Orang menyerang gue juga, it's fine. Gue paham, karena emang image content creator dan influencer, walaupun gue nggak pernah manggil diri gue influencer ya. Lu tahu ini ya. Lu udah kenal gue dari 2013 pak, 2012. Pernah nggak sekali-sekali gue sama Kajong manggil diri kita? Nggak pernah. Itu kan label yang dicap sama kita, which is gue paham. Gue paham. Cuman permintaan gue kayak gini. Iya, mungkin kita dicap influencer ini whatever, fine. Demi engagement misalkan kayak gitu. Terserah. Tapi asal gue tahu tujuan gue apa. Asal gue tahu temen-temen, silakan lihat track record gue dan Jovial. Udah itu aja. Dah, itu aja. Lu mau nyerang, silakan lu nyerang. Track record gue sama Kajo speaks for itself. Udah. Itu menurut gue. Dan bagi orang-orang yang gini, orang-orang yang tahu gue turun meja, lu gak kaget kan? Gue gak kaget. Ya itu, baik orang lain kaget. Ya karena gak kenal. Karena gak kenal. Iya. Bagi yang tahu ya, emang ini Andovi. Justru bagi yang tahu gue, lah kok lu gak turun? Kebalikan. Iya. Ya udah, people are gonna judge me no matter what, Kemal. Iya. Ya karena udah. Part of kita turun ke jalan atau bersuara itu sebenarnya yang bikin capek tuh bukan masalah si netizen yang komenin, oh ini demi engagement, ini Andovi sosokan nih mumpung ada panggung apa, enggak, itu yang bikin kita sakit hati. Yang bikin sakit hati itu adalah perjuangan kita dialihkan sama buzzer ini kan. Maksudnya jadi miskonsepsi aja, kayak tiba-tiba perjalanan kita mau kayak gini, tiba-tiba banyak buzzer yang kok lu malah
warga serang warga itu yang bikin benci itu cuma itu doang kan. Nah itu tuh berdamai sama itu yang sulit buat gue sebenarnya. Gini, gue kalau orang-orang yang gak setuju gak suka, fine. Yang bikin gue sedikit sakit adalah sedikit ya. Ketika orang-orang yang setuju malah nyerang. Itu. Konflik horizontal ini yang kayak, bro, I get it. Gue silakan mengkritik, tapi kan musuh utama ini. Lah itu soalnya terjadi konflik horizontal. Kan utamanya nih konflik vertikal ini. Tapi nggak, akhirnya serang warga. Which is kayak ya udah, which I get it. Semua kritikan terhadap kita gue menerima, gue paham, gue juga. Berarti pink itu blunder dong, yang warna pink tetap blunder apa? Nggak, yang warna pink itu kita pertama nggak ada yang sadar. Bukan, nggak ada yang membuat pink itu karena ini omongan ibunya. Nggak ada, maksudnya. Iya. Kan lu pasti ada di video call itu kan? Apa video call di press conference? Ada, tapi kita tuh nggak ada kayak mau pink ini gara-gara ibu ini Anies Baswedan gitu, nggak situ ya? Enggak gitu. Kayak berkali-kali gue dikatain anak abah, berkali-kali. Oke. Which is nggak masalah kalau lu anak abah, terserah, itu hidup kalian. Oke. Jelas-jelas gue udah bikin video publicly ngomong gue voting Ganjar, udah. Kayak apapun yang gue lakukan dalam hidup ini akan dipanggil anak abah. Iya. Oke, which is fine karena banyak anak abah yang keren, Iya. Tapi kan itu bukti bahwa orang nggak mau dilihat track record. Orang nggak, gue udah bikin video di pemilu tahun lalu, jelas gue ngomong, guys gue voting Ganjar gitu. Ya itu. Satu lagi, ada yang nyerang kita kayak, wah, Andovi, terutama ke gue nih. Andovi ternyata geng Oslo ya. Karena dituntutannya tidak saluk Prabowo, nggak pernah nyentuh Gibran. Aduh, maaf. Kalau yang tahu gue, lu paham kan? Kayak gue yang paling lucu adalah ketika gue dituduh gue geng Oslo. Karena tuduhan gue selalu ke Prabowo, Gibran gue nggak pernah sentuh. Oh ini makar nih, masih gitu ya. Kalau ada makar? Kayak, bro, lu tinggal buka Instagram gue, lihat tahun lalu gue ngomong apa soal Gibran, tinggal. Kayak, ya kan tugasnya buzzer itu doang aja. Kayak, wah gue tuh sempet, bukti. Andovi, apalagi gue kan main sebagai Jokowi di Rap Battle, ya dong. Iya, kan di Rap Battle gue Jokowi nih, sedangkan Kajo Prabowo, jadi agak keselamat ya. Ya agak selamat. Ya. Ada satu artikel di Instagram, ini bocah adalah Jokowi so fanatis nomor 1. Pertama dia bermain sebagai Jokowi di Rap Battle. Iya pas banget ya. Gila, jadi cocok loginya pas gitu ya. Logi 17+8, kemarin dia nggak pernah nyentuh Gibran, hanya ngomongin soal Prabowo dan pemerintahan dan DPR eksekutif. Padahal gini, wah Andovi adalah geng Oslo. Gua please lihat track record gua. Please lihat betapa banyak yang gua mengkritik Gibran, mengkritik Kaisang tahun lalu. Keputusan MK tahun lalu, salah satu orang paling vokal soal putusan MK tahun lalu siapa? Gua gitu. Dan masih aja ada orang percaya, Andovi kemarin gini karena ini makar terhadap Prabowo biar geng Oslo naik. Kayak Yaudah lama. Iya. Mal terserah mal. Iya, soalnya gue kasihan lu Jerome paling kasihan gue. Jerome diserang banget. Which is some of its critics. Oke. Ya udah, gue paham. Tapi Jerome is coming from a good place. Iya. Gue paham. Terkadang coming from a good place is not enough. Gue paham. Iya. Tapi Jerome, guys, apa alternatifnya? Kalian mau Jerome diem? Mau? Ini gue sebentar gue cabut. Ini alternatifnya gini. Gue paham. Gini, yang diserang sekian orang. Okay. Ada 300. Berapa jumlah konten kreator dan influencer di negara ini? Jumlah influencer dan konten kreator berapa? Ribuan paling. Iya, ribuan. Yang diem banyak. Yang merapat ke rezim banyak. Tapi yang diserang malah yang bersuara. Yang diem banyak loh. Lu tahu? Yang mendekat ke rezim juga lu tahu. Enggak, dan yang diam itu yang bahaya kan. Ini sedikit ya kan. Florence Pugh kan ngomongin soal Palestina Israel. Dia ada ngomongin, lu kalau diam berarti lu setuju sama genosida. Karena itu iya kan, being silent is taking a stance. Iya, karena lu diam berarti lu setuju. Makanya gue pilih bersuara. Gue paham yang bersuara melakukan melakukan kesalahan-kesalahan. Jadi itikat baik itu nggak cukup. Gue paham itu. Gue paham kritikannya.
Ya udah. Daripada Jerome punya berapa followers? 9 juta followers. Ya udah. Oke, alternatifnya Jerome diem. Selamat, kalian telah menghilangkan orang yang mempunyai platform 9 juta untuk bersuara. Selamat. Congrats, konflik horizontal kalian berhasil. Jerome yang itikadnya baik. Walaupun dengan berbagai kesalahan dan mungkin ya. Menurut gue Jerome gak salah. Tapi gue paham kritikan terhadap dia. Gue paham. Tapi kan Jerome, man, the fact that Jerome is using his platform is already a big win. We cannot lose people like him. Apakah Jerome mungkin harus dibina? Iya. Apakah Jerome benar harus diarahkan lebih baik? Iya. Betul. Tapi Jerome is a great asset to have. And he's a good person. Iya. Ya udah, kalian mau konflik horizontal, mau warga versus warga, ya udah. Hilang platform 9 juta untuk bersuara, di mana orang-orang, banyak anak-anak muda yang suka matematika yang follow Jerome. Iya. Banyak anak-anak muda yang suka belajar yang follow Jerome. Ya udah. God, daripada kita fokus ke segelintir orang yang bersuara. Ini ada nih segelintir yang kerezim. Ini ada nih segelintir yang diem. Lu bayangin kalau yang diem, masih itu sih. Ya tapi terserah. Gue udah berdamai dengan ini. Soal NBA Eropa. Ya, karena mau debat sedikit kan. Karena gue sama Paul sama Rico selalu membahas soal sebentar lagi ada NBA Europe. Tony Parker yang pegang. Tony Parker yang pegang. Iya. Jadi ada untuk Olimpiade 2028 aja Amerika tuh udah nggak ada pemain bagus. Ini udah mulai kecuali kalau Cooper makin maju, Shea Kanada, sorry. Iya, pokoknya Jason Tatum pasti Devin Booker yang main. Karena Steph, LeBron, KD udah nggak mungkin main. Kecuali KD mungkin ya. Iya, tapi udah nggak mungkin lah gitu. Steph udah memutuskan 2028 udah nggak main. Berarti kan ini yang megang Jalen Brunson, Tyrese Haliburton, which is tetap jago Haliburton loh. Iya tetap jago. Cuma kan kalau kita ngomongin kualitasnya, apalagi mereka pemain-pemain yang tadi FIBA World Cup juga kalah kan sebenarnya. Nah, lu setuju gak kalau Amerika ini akan Eropa akan merajai dunia basket 10 tahun ke depan? Gue sangat setuju. Sangat setuju. Wembanyama, Doncic, Jokic, Giannis, walaupun udah itu. Era baru, Wagner. Men, kemarin Sengun di Eurobasket kemarin. Oh iya, Sengun. My God, itu kalau harusnya Turki menang di final, tapi Jerman terisinya masuk semua kan. Iya. Jerman sama Schroeder sinting tri di akhir. Sengun itu one on one dan dia masih muda anjing. Iya. Sekarang gue jadi takut sama Rockets tahun depan anjing. Sengun. KD sama Sengun ini. Iya. Tapi lu setuju berarti Eropa? Iya, men. Merajai ya. 10 tahun ke depan. Iya. Men, Wembanyama aja belum prime, bro. Iya, Wemby aja belum. Ini bro, udahlah. Eropa. Eropa. Ya udah, puatan Anka Live siapa? Pilih aja. Jujur. Puatan will get back his light heavyweight. Gini, lu dengerin gua. Oke. Puatan lawan Anka Live pertama menurut gua enggak kayak Puatan, ya enggak sih? Yang pertama, yang fight pertama. Salah strategi ya. Iya kayak kok men sekarang chin kick. Shit. Left. Dah. Kalau Islam Makachev JDM. Islam lah. Oh iya. Gila lu Makachev. Iya. Makachev, bro. Iya benar. Bro, sama Merab versus Cory Sanhagen. Merab. Ya jauh lah. Berarti lu tim Puatan ya? Tim Puatan, gue tim Puatan, gue tim Islam, gue tim Merab. Oke, nanti kita potong tuh kan ya. Pokoknya thank you buat Andovi. Thank you, thank you udah nonton episode kali ini. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Thank you.